Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah kegiatan FGD yang dilakukan oleh Direktorat SMP ya Kemendikbudristek terkait dengan program mereka di tahun 2024. Bahasan yang dilakukan adalah yang sekolah aman bencana dan juga pendampingan sekolah-sekolah di beberapa daerah terkait dengan 3 dosa besar di pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Nah, seperti apa jalannya kegiatan? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan persiapan terkait dengan program awal tahun dari Direktorat SMP Kemendikbudristek khusus untuk bidang yang disebut dengan peserta didik, dan ini dihadiri oleh orang-orang yang sebenarnya terlibat ya secara intens selama setahun yang lalu. Jadi kita akan mengevaluasi ini ya seperti apa jalannya kegiatannya tahun lalu yang kita sebut dengan workshop atau jatuhnya memang pencegahan. Nah, tahun ini 2024 itu rencananya bentuknya menjadi pendampingan. Ya, pendampingan ini yang berbeda atau lebih ditingkatkan dari bentuk sebelumnya yang itu workshop ya. Jadi memang ini sebagai bentuk persiapan yang sebenarnya patut diapresiasi. Jadi kita nyamain persepsi, lalu wilayahnya mana saja, siapa yang kemudian menjadi narasumber, dan juga apa materi-materi. Kalau ini adalah peningkatan tentu tidak sama dengan tahun sebelumnya. Ya, ini saya mengapresiasi Direktorat SMP Kemendikbudristek atas segala upaya ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan dengan sebuah kegiatan yang sebenarnya juga kita bisa katakan tuh lengkap sampai ada monefnya. Nah, ini mudah-mudahan ya kegiatan 2024 akan berjalan dengan lancar, sukses, dan mempengaruhi kebijakan serta mempengaruhi turunnya angka kekerasan di jenjang SMP ya, karena SMP ini paling banyak kasusnya sepanjang tahun 2023. Oke ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Biasanya kami melakukan 3 hari full day, tapi ini kali ini agak berbeda dengan suasana yang berbeda juga, dan dengan kebetulan pada hari ini juga mungkin kita bisa ada narasumber. Pak, ini ada wajah-wajah lama nih, Pak Hasan, dan ada wajah-wajah baru ya. Alhamdulillah sore ini udah bisa berkumpul, dan ada beberapa juga yang masih di jalan dan masih ada yang delay juga Pak dari jam 1. Mungkin kalau di sebelah Pak Hasan ada beberapa uraian yang terkait dengan objektif atau tujuan dari program yang terkait dengan regulasi tata kelola dan kesatuan pendidikan khususnya bidang peserta didik, yaitu pertama mendorong dan membantu pusat pembinaan karakter dalam pembentukan tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, meskipun ini menjadi memang tugas utama ada di Puspeka, dan juga kebetulan di kami di Direktorat Teknis ya, baik dari PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA itu juga ada sub bidang yang juga membantu Puspeka selain kami di Puspeka Didik, yaitu di KDBK atau di advokasi dan kemitraan daerah, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian dengan pihak UNICEF, dan juga tentu dari praktisi-praktisi pendidikan maupun akademisi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan project charter yang
ada di kegiatan studi didik, LPRS, Pramuka, Narkoba, KKP, Resiliensi Bencana, kemudian ini yang terakhir ini kan ada evaluasi, ada monitor di 8 ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau bisa ditarik benang merahnya ya, sebenarnya kalau kita di kegiatan Merdeka Belajar itu adalah muaranya kan adalah B5 ya. Seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi untuk bagi yang sudah membentuk TPPK maupun Satgas untuk penguatan kapasitasnya. Memang ini sangat terbatas, kami dengan pendanaan yang ada mungkin apakah bisa melalui pendekatan-pendekatan yang akan di lingkup kegiatan SMP ini bisa kita koordinasikan lebih intensif dengan kekuatan bersahabat ya. Tidak sekedar tadi yang soal pengetahuan emang udah dikasih ya. Walau mungkin yang kita datang ini bukan yang kemarin kita berikan Pak Hendri. Jadi menurut saya tadi sepakat tuh soal perlindungan anak. Karena perspektif perlindungan anak tuh sering ada di guru, ke teman-teman guru. Jadi ini juga hal yang penting sekali gitu, tapi dengan cara yang tidak diteoriin gitu. Perlindungan anak adalah nggak begitu gitu. Jadi esensi ngelindungin anak gimana sih gitu. Bicara masa depan si anak. Anak nih masih anak-anak, belum dewasa, bisa salah, boleh salah, pernah salah. Bagaikan kita dulu belajar nulis tuh pakai pensil dulu. Karena pakai pensil agar kalau salah bisa dihapus. Dan saat dihapus kita bisa memperbaiki. Ya begitulah anak cara kita mandang. Dari satu sekolah itu ada wakil dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga guru BK. Nah, sasaran 3 orang itu ini lambat sedikit ya, jadi mungkin kita switch dulu ya Bapak Ibu untuk pagi ini. Yang pertama akan menyampaikan terkait dengan evaluasi kegiatan pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan juga intoleransi TPPK tiap sekolah. Nah itu di bulan September, lalu disambung ke bulan September juga di akhir bulan itu pelaksanaan workshopnya di Jogja, nyambung ke Oktober di Batam dan juga di Banda Aceh. Cuman pas tahun kemarin ada sedikit mungkin saya studi kasus studi kasus saja atau iklan aja Pak. Pada saat itu Pak Direktur ingin melaksanakan talk show di kejadian yang viral dan baik itu pencegahan, penanggulangannya, serta pembentukan tim PPK, disiplin positif, penerapannya, implementasinya, juga dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu kalau kita lihat itu ada benang merahnya semuanya, yang mana kalau kita lihat agendanya atau rencananya itu nah, rencana agenda di tahun 2024 adalah secara umum itu bisa saya simpulkan mungkin seperti ini Pak. Artinya pendampingan, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, pendampingan penerapan disiplin positif dan penguatan fasilitator daerah, pendampingan program pelajar tanggung bencana, penyusunan NPK, pencegahan narkoba atau NAPSA jenjang SMP, penyusunan NPK kemudian akan menempati sekolah yang sama, waktu itu di SMP apa gitu ya. Nah kayak gitu-gitu mungkin itu dibuat dalam rencana kesinambungan pendidikan. Jadi kalau ada bisa kami sampaikan untuk hari ini, atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita informal saja ya. Untuk itu acara ini bisa kita tutup secara bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Kami berharap dengan adanya pembentukan tim pencegahan penanganan TPPK ini, Bapak Ibu sekalian, ada tugasnya melaksanakan pencegahan. Karena pencegahan ini sangat kontekstual. Yang dibilang Bu Rena tadi seperti ini loh, belum tentu penanganan di satu sekolah dengan kasus yang mirip pun belum tentu sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang
yang mengerti bagaimana penanganannya, persuasif pendekatannya itu tentu adalah masing-masing di satuan pendidikan. Dengan fungsinya mereka TRK ya Bu, sehingga begitu ada anak mau curhat, itu wali kelas udah kayak bikin tembok. Kamu ke kesiswaan aja ya, gitu. Kamu ke guru BK aja ya, gitu. Sementara kan harusnya tidak, Pak. Jadi kalau mungkin boleh usul ada kebijakan mungkin ya Bu, jam mengajar dikurangi. Nah, ketika ada penanganan positif aksi nyata mungkin begitu ya Pak. Ini menjadi poin tambahan buat kami gitu, sehingga ketika kita peduli itu bukan hanya PR tim Satgas, bukan hanya PR guru BK, tapi semua orang dewasa yang ada di. Oke ya, demikian ya jalannya FGD ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.